PSSI resmi memecat pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia terhitung mulai Senin awal pekan ini. Hal ini ternyata menambah daftar panjang pelatih asing yang pernah dipecat dari timnas Indonesia saat sedang bagus-bagusnya. Shin Tae-yong resmi dipecat oleh PSSI setelah menjalani 110 pertandingan dengan total 49 kemenangan, 21 kali seri, dan 40 kali menderita kekalahan. Timnas Indonesia selama era STY berhasil mencetak 216 gol dan 170 kali kebobolan. Alasan STY dipecat dari timnas Indonesia disinyalir karena adanya ketidakcocokan soal taktik antara beberapa pemain diaspora. Selain itu, alasan lainnya yang sering diungkit adalah permasalahan bahasa. Sang pelatih yang hanya bisa bahasa Korea dianggap tidak efektif untuk komunikasi ke pemain yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda. Secara performa terakhir, STY memang gagal membawa timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF. Akan tetapi, hal ini seharusnya tidak terlalu berpengaruh karena sejatinya sejak awal timnas Indonesia hanya membawa pemain U22 dan tidak punya target sama sekali di Piala AFF. Apalagi jika melihat pencapaian Shin Tae-yong di tahun 2024 yang berhasil membawa timnas melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta meloloskan timnas senior dan U23 ke Piala Asia, keputusan PSSI dinilai terlalu beresiko. Selain itu, selama 5 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sukses menaikkan level Indonesia di ranking FIFA dari posisi ke-173 menjadi peringkat 127 dunia. Namun sebelum STY, ada nama Luis Milla yang dipecat saat sedang bagus bersama timnas Indonesia. Luis Milla merupakan pelatih timnas Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai 2018. Ia dipecat pada Oktober 2018 setelah gagal mencapai target yang dipasang PSSI di SEA Games 2017 dan Asian Games 2018. Milla hanya berhasil meraih medali perunggu di SEA Games seusai melawan Myanmar dalam perebutan juara ketiga. Bersama Luis Milla, tim Garuda juga terhenti di babak 16 besar Asian Games setelah ditaklukkan Uni Emirat Arab. Namun Milla dianggap sebagai pelatih yang memiliki gaya permainan yang menghibur dan paling sesuai dengan sistem sepak bola Indonesia yang disebut dengan Villanesia. Selama melatih, Luis Milla berhasil memberi 14 kemenangan bagi timnas Indonesia dari 34 laga yang dipimpinnya dengan 11 kali kekalahan dan 9 kali imbang. Posisi Indonesia juga naik di ranking FIFA sejak diasuh oleh Luis Milla, yakni dari 164 menjadi peringkat 160 dunia. Sementara itu, Alfred Riedel menjadi nama lain yang mengalami nasib serupa. Riedel berhasil meningkatkan standar timnas Indonesia dan membuat permainan lebih enak ditonton. Dia 2 kali membawa skuad Garuda ke final Piala AFF 2010 dan 2016. Namun PSSI kemudian memecat pelatih asal Austria itu secara mengejutkan. Padahal pecinta sepak bola tanah air berharap Riedel bisa bertahan setidaknya sampai Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Riedel bisa dibilang merupakan korban dari konflik internal PSSI yang membuatnya sampai melatih total 3 kali untuk timnas Indonesia. Selanjutnya ada Ivan Kolev. Ia menangani timnas Indonesia sebanyak 2 kali pada tahun 2002 dan 2007. Kolev pada periode pertamanya hanya melatih timnas di Piala AFF dengan prestasi mencapai final dan menjadikan timnas Indonesia tim terproduktif dengan mencetak 19 gol dan 5 kali kebobolan. Namun sayangnya, timnas harus kalah dari Thailand di babak final. Ivan Kolev kemudian dipecat meski berhasil mengantarkan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2024. Selanjutnya, Kolev kembali melatih timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2007. Timnas Indonesia tampil cukup baik dengan menang sekali atas Qatar dan kalah 2 kali dari Arab Saudi. Namun Kolev akhirnya dipecat pada awal tahun 2008 setelah mengalami kegagalan membawa timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2007 yang berlangsung di Thailand. Kini keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong memang disesalkan publik sepak bola tanah air. Pasalnya, pemecatan Shin Tae-yong dinilai sebagai tradisi buruk PSSI yang mendepak pelatih saat timnas Indonesia berada di jalur positif. Namun kini keputusan sudah diambil dan tugas kita sebagai pendukung timnas Indonesia adalah memberikan support kepada pelatih selanjutnya yang bakal ditunjuk oleh PSSI.